Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna akramakum indallahi asqakum. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar Yayasan Menara Fitrah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan hadis yang terkait dengan i'tikaf. Karena hari ini hari yang ke-20, besok 21. Besok adalah Ashrul Awakhir min Ramadan, hari yang 10 terakhir dari Ramadan. 1, 10, 11, 20, 21 sampai 29 atau 30. Dia sepertiga terakhir dari Ramadan. Supaya kita mungkin punya bekal untuk menghadapi 10 terakhir ini. Dan kita ada program juga mulai iftar jama'i, kemudian beri'tikaf sampai keluar ba'dah subuh atau ba'dah syuruk. Hadis ini dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari ibundah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjelaskan, merekam apa yang dilakukan oleh Rasulullah suaminya. Apa rekamannya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, senantiasa beriktikaf al-ashr al-awakhir, di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia. Itu kata Bunda Aisyah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian ya, istri beliau beriktikaf setelah
ditinggalkan oleh beliau. Jadi tetap istri Rasul itu beriktikaf walaupun Rasul sudah meninggal dunia. Okey. An Aisyah radhiyallahu an, orang yang dekat dengan Rasul dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan main boneka. Ya. Main boneka. Hei. Jangan kamu salahkan Syekh Puji ya. Bukan Syekh Muji, Syekh Puji. Masih main boneka. Kuda Sulaiman katanya boneka. Apa hikmahnya? Ustaz Puji masuk. Apa hikmahnya? Karena dia muda, cerdas, maka masa berinteraksi dengan Rasulullah lama. Sedang pres-presnya. Sehingga dia memang menjadi pembelajar yang cerdas. Yang bukan saja hadis-hadis yang terkait dengan perilaku Rasul dalam rumah tangga, tapi banyak hal juga. Kan yang tahu mana laki itu bini ya dah. Jadi kita mengetahui memang dari wong dalam. Itulah Aisyah. Maka dia termasuk salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Para suami, kalau pacak murid pertama dari lakinya itu bininya itulah. Enak. Jadi peran-peran murabbi, peran-peran pendidik itu suami. Ya. Apa informasinya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai beliau dipanggil oleh Allah, meninggal dunia. Kemudian sunnah i'tikaf itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Nah, ini dasarnya. I'takafa ya'takifu. Secara bahasa, i'takafa itu i'tikaf masdar, i'takafa fi'il madinya, asal katanya itu akafa. Akafa ya'kif. Ya. Ada tambahan i'takafa ya'takifu. Kalau kata-kata i'takafa atau akafahu pakai ain, anil amri ani, maka dia arti mencegah. Jadi fungsi i'tikaf itu mencegah juga, agar orang tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hal-hal yang tidak terpuji. Kalau akafa ala al-amr artinya menetapi, mentap. Berdasarkan petunjuk bahasa ini, maka para ulama mendefinisikan i'tikaf itu. Apa itu i'tikaf? Menetap, berdiam diri di masjid
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berzikir dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terpuji serta menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kata kuncinya berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri. Dari definisi ini jelas bahwa tujuan beriktikaf itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal baik yang wajib maupun sunnah yang konotasinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sayogianya mewarnai periktikapan ini. Jangan nanti bawa HP jengok resep masakan, kemudian nengok Lazada, baju apa yang bagus untuk Idul Fitri ya. Jangan. Lepaskan itu semua. Konsentrasi di masjid. Mendekatkan ini. Baca Al-Quran, bersolawat kepada Rasul, ya, berzikir, bertafakkur, zikir jali, zakir khafi, silakan saja. Ya. Itu tujuannya. Taqarrub ilallah. Dari definisi tersebut kita mengenal rukun i'tikaf. Nah, supaya amal itu, berdiam diri di masjid itu termasuk i'tikaf. Ya. Pertama ada orangnya dulu. Ada orangnya dulu kan? Orangnya disebut dengan mu'takif. Mu'takif. Yang kedua, ada tempat beriktikaf, mu'takaf, yaitu masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatannya berdiam diri, menetap di masjid. Mudah-mudahan hatinya juga, pikirannya juga, ya, badannya juga. Jadi bukan pindah tempat tidur. Niat. Nah, ini fungsinya. Yang menentukan itu adalah niat. Ada niat, berdiam diri di masjid. Yang ketiga, ada orang yang beriktikaf. 4 ya. Itu rukunnya. Oke. Siapa yang memenuhi kriteria dari si mu'tikaf apa? Dulu. Dari segi pelakunya, mu'takif. Dia harus muslimah, Islam. Yang kedua berakal. Orang gila tidak renang, suruh berenang deh. Ya. Yang ketiga suci dari hadas besar. Ya. Orang kecil lah iya pula. Mun kepet masuk masjid, ya. Itu syaratnya. Jadi yang dalam halangan bebas dari hadas besar. Oke. Tidak diperkenankan untuk beriktikaf di masjid. Beriktikaf itu menurut syar'i hanya di masjid, bukan di mall. Ya. Saya mau iktikaf di rumah saja, enggak. Iktikaf tapi makna lain. Sunnahnya masjid.
Masjid apa? Masjid apa saja. Menurut jumhur ulama, walaupun di sini macam-macam pendapatnya. Masjid yang didirikan solat rawatib. Apa di solat rawatib? Apa solat fardu, solat jamaah. Berarti 5. Ada lagi masjid jami, yakni masjid yang didirikan solat Jumat padanya. Ada begitu juga. Tetapi ketika kita mendengar firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu itu bercampur dengan bini kamu sementara kamu sedang beriktikaf di masjid. Itu disebutkan Masjid Imaro, apa Masjid Nabawi? Enggak. Fil masajid. Masjid-masjid. Apa pula nak campur dengan bini ustaz? Nah. Nanti kan kadang-kadang mereka bikin bilik-bilik. Tahu kan bilik-bilik? Nah, saking nak konsentrasinya, ya. Nah. Itu larangan wa antum ma'akifuna fil masa, cari tempat lain, batalkan i'tikaf. Jadi jangan kamu pergaul istri kamu sementara kamu akifuna fil masajid, sedang beriktikaf di masjid. Walaupun tak digerebek oleh polisi, jamaah itulah yang tak kawan, cocok kawannya, mengganggu konsentrasi. Nah, itu contohnya. Ustaz ingin menjelaskan wa antum akifun fil masajid, di masjid. Jadi masjid apa saja diperkenankan untuk beriktikaf. Dulu orang tuh bagi ada masjid yang hanya sholat fardu, ada juga yang didirikan Jumat padanya. Oke, gitu. Tujuannya juga, rukunnya sudah, masjid. Niat ini yang menentukan. Nah, kita masuk masjid ini sebatas untuk mendengarkan taujih, kajian hadis, itulah yang didapat. Tapi kalau kita niat beriktikaf, dapat pula pahala beriktikaf. Niat. Apa niatnya? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bahasa meranjatnya, aku sengaja beriktikaf iko karena Allah Ta'ala. Jadi nak berlagu jadi, tak berlagu jadi, ada tak ada? Ya. Bahasa Komering jadi juga. Aku Tuhan lah sengaja nak beriktikaf karena mengharapkan pahalamu. Jadi sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini lillahi, karena Allah. Nah, Allah. Sederhana kan? Sekitar jadi. Oke. Nah, dilihat dari niatnya saja nanti berpengaruh. Niat itu nanti berubah, berbeda ketika i'tikaf itu menjadi i'tikaf yang mutlak dan tidak mutlak. Dengan demikian, ada ulama yang membedakan, membagi i'tikaf itu ada 3. Satu, i'tikaf mutlak. Yang kedua, i'tikaf terikat dengan waktu tanpa terus-menerus. Yang ketiga, i'tikaf terikat waktu dan terus-menerus. Nah, ini pilihan. Menyangkut masalah waktu. I'tikaf mutlak. Tidak banyak. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mutlak tidak? Mutlak. Tapi kalau kamu berniat,
sengaja aku beriktikaf di masjid ini 1 hari. Itu berarti terikat dengan waktu. Atau 1 malam. Atau 1 bulan. Karena Allah. Maka dia terikat. Dia harus memenuhi waktu yang telah dia pilih. Waktu yang dia pilih. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia berniat untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Beriktikaf di Masjidil Haram. Bernazar, saya akan beriktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Dia sebutkan waktunya 1 malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aufi binadhrika." Tunaikan nazarmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya tidak mutlak lagi. Dia membataskan diri dengan satu malam. Nah, i'tikaf itu berubah dari hukum asalnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah karena Rasul tak pernah meninggalkannya, menjadi i'tikaf wajib bagi dirinya. Jadi dari sisi hukumnya, i'tikaf itu ada sunnah dan ada wajib. Mana yang terkategori wajib? Ketika dia menazarkan untuk beriktikaf. Ya Allah, karena Engkau telah memberikan nikmat kepadaku, menuluskan aku menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, umpamanya. Aku nak full 10 hari malam nak iktikaf. Wajib bagi dirinya. Wajib. Ya, karena dia begitu. Lah bernazar. Akulah bernazarnya. Ada tak? Ya Allah, kalau aku dapat jodoh, aku kakek Ramadan nak beriktikaf 20 hari. 20 malam full, wajib. Ya, di mana letaknya? Di nazar. Nazar harus ditunaikan. Nah, ini i'tikaf yang berubah dari mutlak kepada pembatasan atau keterikatan dengan waktu. Nah, macam i'tikaf yang ketiga itu adalah i'tikaf yang terikat dengan waktu dan terus menerus. Mana contohnya? Niatnya begini. Nawaitu an a'tika fi hadzal masjid, ya. Aku beriktikaf di masjid ini selama 10 hari terus menerus. Apa dia maksud terus menerus itu? Tidak malam ini iktikaf, malam ini besok tidak. Tapi jumlahnya 10 tidak. Nah itu. Terus menerus. Jadi dari situ kita melihat macam-macam i'tikaf. Nah, kalau menurut kamu yang mana? Yang tidak memberatkan? Yang mutlak. Disebutkan tidak tadi. Ya. Karena itu Imam Nawawi kan yang nyusun kitab Arba'in, ya. Karena itu Imam Nawawi berpendapat
boleh seseorang itu beriktikaf sesaat dan dalam waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat boleh. Bahkan dalam waktu yang singkat itu ada ulama yang mengatakan selama tumak nina. Salat itu kan ada tumak ninanya kan? Nah, itu sudah memenuhi tingkat berdiam diri tadi. Ya. Semakin umum lafal niat itu semakin bagus. Ya, sehingga tidak mengikat kita. Jangan sengaja aku beriktikaf di masjid yang diberi nama Al-Imarah. Ketuanya Ustaz Yoli. Bagian ibadahnya Ustaz Sumarno. Panjangan niatnya. Enggak? Yang cat warnanya membuat ngantuk. Jangan rinci niat itu. Jadi sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat. Boleh. Paham ya? Jadi, iktikaf itu boleh dikerjakan kapan saja. Namun, ditekankan pada bulan Ramadan. Kalau begitu saya tanya, di luar bulan Ramadan boleh nggak iktikaf? Boleh nggak? Boleh? Ngapa kamu tuh diam itu? Ustaz, memang beriktikaf itu kan artinya berdiam diri, maka kami diam Ustaz. Boleh. Tetapi tadi lebih diutamakan pada bulan Ramadan. Dan itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tingkatan dan yang lebih utama di bulan Ramadan itu di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Boleh ya? Jadi di luar Ramadan boleh beriktikaf? Boleh. Kok masa berdiam diri enggak boleh? Tapi tadi niat. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Ubay bin Ka'ab, baginda Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fasafara sanah falam ya'tik. Ada 1 tahun beliau tidak beriktikaf. Ada di 1 tahun beliau tidak iktikaf. Umpamanya ini apa? 1444. Nah, 1443 tadi tidak sempat iktikaf. Itu maksudnya. Ada 1 tahun. Bukan setahun beriktikaf, bukan. Ya, paham? Jadi ada. Apa yang dilakukan oleh beliau? Falamma kana al-'amul muqbil, tatkala bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, ya. Tahun berikutnya 1444 berapa? 1445. Itu mukbil. Dan ketika tahun berikutnya i'takafa 20 yauman, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Jadi berarti boleh iktikaf di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Oke. Ya. Ini orang sahabat itu ya, termasuk istri-istri Rasul itu hari-hari yang dinantikan itu 10 hari terakhir. Mereka sudah siap mempersiapkan diri untuk memperbanyak kebaikan pada bulan suci Ramadan.
Nah, ini ceritanya. Jadi Rasulullah sudah masuk masjid ba'da subuh, sudah sholat subuh, nah, dia ke tempat itu. Dan Aisyah sudah membuatkan tempat i'tikaf untuk Rasulullah. Ini ada kelompok Ahzah ini. Ahzah itu Aisyah, Hafsah, dan Zainab. Aisyah. Kemudian Aisyah permisi, izin prinsip dengan Rasulullah bahwa dia juga akan beriktikaf. Ya, sama-sama mencari lemak, ada tak? Cari pahala. Diizinkan. Kemudian datang pula Hafsah membuat tempat beriktikaf pada masjid. Sejenis skema kecil, ada tak? Nah, tahu-tahu datang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Wah, apa ini tak? Buat pula tempat beriktikaf dalam masjid. Ini. Falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pada waktu pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumnya. Ini ada apa nih? Kok pada bikin tempat i'tikaf? Itu namanya khibah. Oh, jelaskan, diinformasikan sianu. Nah, pas pada waktu pagi, baginda Rasulullah SAW ra'a al-khibas, melihat semakin banyak tempat-tempat i'tikaf ini yang dibikin. Jadi masjid tempat i'tikaf, tapi di sana mojo aku lihat anak-anak haki tu bucu di sana, ada tak? Orang baca Quran. Dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ya. Albir turawna bihinna. Apakah menurut pandangan kalian ini, ya, kalian bikin begini, apakah satu kebaikan itu? Apakah ini satu kebaikan menurut pandangan kalian itu? Dan Rasul tidak meminta respon. Itu cara Rasul menegur. Fatarakal i'tikaf dzalika syahr. Maka pada bulan Ramadan itu Rasul tidak beriktikaf. Tidak beriktikaf. Tsumma i'takafa 'ashran min Syawal. Kemudian beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Jadi qada kira-kira model itu, mengganti iktikaf yang tadi. Mungkin di situ ada fitnah. Barangkali, ya tidak tahu. Ya. Ada yang tidak izin dengan suaminya. Maka seorang istri menurut salah seorang ulama, kalau dia tidak mendapatkan izin dari suaminya beriktikaf. Suaminya berhak mengusir dia dari arena i'tikaf. Ya. Tapi kalau mendapatkan izin boleh. Boleh. Jadi prinsip izin. Karena Aisyah izin mau ikut beriktikaf dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai apa tadi? Rukun i'tikaf sudah, macam i'tikaf sudah, niat i'tikaf sudah. Apa lagi? Hukum i'tikaf sudah. Apa lagi? Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Ya. Dalam kitab Nihayatuz Zain
Dia sebutkan karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Pembatal i'tikaf itu ada 9. Yang pertama berhubungan suami istri. Ayatnya jelas, wa antum aakifuna fil masajid. Paham? Ya? Yang kedua, mengeluarkan sperma. Yang ketiga, mabuk yang disengaja. Sengaja mabuknya. Yang keempat, murtad. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa alasan. Ya. Yang kedelapan, keluar untuk memenuhi kewajiban, dan kewajiban itu bisa ditunda. Pacak ditunda dia. Ada tak? Kalau tidak pacak ditunda, mudarat mati. Yang kesembilan, keluar disertai alasan hingga beberapa kali keluar masuk, padahal keluarnya itu cuma untuk kemauan sendiri aja. Masuk batal. Nah, sederhananya, ya, apa yang tidak membatalkan i'tikaf kalau begitu? Yang membatalkan keluar dari masjid tanpa alasan syar'i, yang dibolehkan syariat. Aisyah radhiyallahu an berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu illa li hajatil insan. Ini. Ada. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf, dia mendekatkan kepalanya kepadaku. Kepadaku. Ya, yang namanya bini tahu apa yang kendak oleh laki, ada tak? Maka fa'urajjilu, saya menyisir rambut beliau. Oh, ya langkah harmonisnya, ada tak? Oh, nyisir, ada. Ya? Sih. Boleh menyisir, ada tak? Si kok ngeluarkan dari pela masjid, tolong usir. Hei, para bini, siapa yang pernah nyisir rambut laki kamu? Itu Rasulullah subhanallah mengajarkan kepada kita di waktu i'tikaf. Wa kana la yadkhulu illa li hajatil insan. Dan beliau tidak masuk rumahnya kecuali punya kebutuhan manusiawi. Apa dia kebutuhan manusiawi itu? BAB, BAK. Paham ya? Buang air besar, buang air kecil. Marah Sas Gunawan ini, kamu ajukan di masjid ini, tahu-tahu mau ajak kemek ini. Nah, ya. Jadi boleh. Ya. Apalagi hajat manusia, makan boleh, minum boleh. Kalau tak katik yang ngantarkan makanan ke sini, boleh Anda balik ke rumah ngambil makanan. Tapi kalau ada yang ngantarkan, tidak apa-apa. Ya. Rasulullah masih sempat menerima tamu waktu i'tikaf, tapi istrinya sendiri Sofia. Dan dihantarkan beliau ke depan pintu masjid. Jangan sampai keluar nian, tidak apa-apa kayak aku pakai bentor ngantarkan. Cukup dia sudah ngantarkan makanan dari rumah, ada tak? Kita terima, maka kita hantarkan pula. Subhanallah. Itu prinsip penghormatan penting, etika dan adab jadi orang. Ya? Gitu.
Keluar yang syar'i. Itu keluar yang syar'i. Ada mau mensolatkan jenazah, boleh keluar. Boleh keluar, tidak membatalkan i'tikaf. Mak bapak kita, dulur kita meninggal dunia. Maaf, abi, umi, saya lagi i'tikaf ya. Tidak. Ada? Boleh. Ada. Yang terkait dengan sunanul fitrah, boleh. Apa dia tadi? Nyisir rambut. Apa? Motong kuku. Boleh ya? Nah, kamu 10 sunanul fitrah itu boleh. Ya? Apa lagi? Bawa kasur boleh. Spring bed boleh. Dengan perlengkapannya. Dengan perlengkapannya. Boleh. Mau ranjang aju. Hai, kapan kok masjid pecah rumah sakit salda. Oi pakam ngatakan. Sudah pasti sesemak, ber-AC pula, spring bed, ujungnya ngorok yang paling banyak. Ya, Sunan Fitrah. Boleh. Jadi itulah beberapa petunjuk yang dari hadis tadi itu. Ya. Sehingga ketika menyatakan hatta tawaffahullah, sehingga beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah salah seorang ulama ternyata bahwa hukum i'tikaf itu hukumnya adalah sunat muakkad yang dikuatkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa dia selanjutnya itu? Apa faedah keutamaan beriktikaf? Tujuannya sudah, sekarang keutamaan beriktikaf. Yang pertama, beriktikaf itu adalah wasilah atau sarana yang digunakan oleh baginda Rasulullah untuk meraih malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dijago-jagonya. Taharrau Lailatul Qadar. Bersiap-siagalah kamu untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah di masjid, insya Allah storing-storing. Tahu kan storing-storing itu? Ya, bau masakan, bau gorengan, godaan-godaan TV dan lain sebagainya itu bebas masjid. Ya, itu. Jadi sarana untuk menggapai Lailatul Qadar. Sehingga ada istilah itu menghidupkan malam Ramadan. Ihya Lailah Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Maksudnya ada aktivitas menghidupkan malam itu. Kapan ada aktivitas mati, sepi, sunyi dan senyap. S3, tinggi dah. Sepi, senyap dan sunyi. Nah, itu. Keutamaan yang kedua, kalau orang sudah beriktikaf, para muktakib tentu dapat memelihara, menjaga sholat fardu berjamaah secara kontinu dan tepat waktu. Bahkan bisa mengambil mungkin shop yang pertama. Dan tidak akan tertinggal masbuk sholat masbuk. Dapat takbiratul ihramnya. Subhanallah. Jaga gitu. Betul ya? Apa pula yang wajib tak digawekan i'tikaf, ada tak? Oke, keluar. Yang ketiga, keutamaan beriktikaf itu dia merupakan media yang paling efektif untuk meningkatkan keterpautan hati kita dengan masjid. Rajulun mu'allaqun fil masajid. Sehingga melatih diri untuk nyaman, apalagi betah, berada di rumah Allah, berinteraksi dengan Allah, ya, berinteraksi dengan Allah. Baik, itu utamanya. Berapa sekarang? Yang keempat,
Keutamaan beriktikaf itu antara lain menjaga kualitas puasa kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena tempat yang paling baik di dunia ini, di bumi ini adalah masjid. Yang paling jahat pasar. Ya. Dapat mengontrol panca indera. Tak banyak penyenguan bahasa gitu. Enggak? Nah, tak banyak penyenguan. Lidah kita, telinga kita, mata kita, anggota tubuh kita konsentrasi, ya, semuanya dikerahkan untuk beramal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau tidak banyak penglihatan, ada tak? Makanya para mu'takib itu orang kadang-kadang nggak kenal satu dengan yang sebelah kirinya. Bukan nggak kenal, tidak perlu. THR lah dapat THR. Pokoknya nak ngomong apa dia terus, Pak. Ai mamang cak dapat cak tunjuk dia. Oh saja. Satu dengan. Jadi jangan kamu nanti kalau ketemu dengan model itu nanti para mu'takib itu jangan sombong nian dia tuh. Diajak ngomong lagi dia galak nyawab. Ya mungkin dia ada konsentrasi, ya. Seperti tidak kenal satu dengan yang lainnya. Orang yang beretikaf itu melepaskan kira-kira hubungan dengan dunia luar. Berikutnya, yang berapa sekarang? Yang kelima. Keutamaan beretikaf itu adalah membiasakan pola hidup sederhana. Belati qana'a, belati syukur, belati zuhud, adalah. Nah terakhir, sarana tazkiyatun nafas untuk membersihkan dan menjernihkan nurani pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Karena itu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah wajib yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan adab dan etika tersendiri orang yang beriktikaf.